İnşallah Murat Paşa. Raja pun berkata lagi, dia akan menjadi seperti namanya. Dia akan menjadi pejuang yang pemberani seperti kakek buyutnya. Murad pun berkata, jika kamu mengizinkan, maka aku ingin memberikan hadiah. Raja pun mengizinkannya. Seorang prajurit lalu mengambil hadiah yang berupa pedang kepada Murad. Murad lalu berkata, pedang ini adalah milik dari veteranku. Aku menggunakan pedang ini di saat pertempuran di Jigatvar. Kampanye terakhir nenek moyangmu, yaitu Sultan Sulaiman Han. Namanya Seyfi Zafer. Seyfi Zafer'dir. Raja pun memandang pedang itu dengan penuh kekaguman. Lain sisi, Bulbul menginfokan pada Dervis kalau Raja telah mendengar mengenai insiden itu. Dia bertanya, lalu kami menjawab bahwa itu hanyalah rumor. Namun nampaknya Raja menjadi ragu. Dengan alasan itu, Raja akan datang ke istanamu malam ini. Raja akan datang ke istanamu malam ini untuk melihat dirimu dan juga Faryee Sultan. Dervis pun menjadi gelisah dan panik. Dervis berkata, orang-orangku sudah ada dimanapun. Mereka telah mencarinya, tapi dia menghilang tanpa jejak. Bulbul pun berkata, apa yang akan kita lakukan sekarang, Pasah? Dervis pun menjawab, kamu kembalilah ke harem. Aku akan mencari jalan keluar. Paşam. Tidak lama, seorang pria pun mendekati Dervis Pasah. Dia menginfokan bahwa mereka gagal menyerang Sain Giray. Dia tidak mati. Pria itu nampak ketakutan kalau ia akan dipukul. Namun Dervis kemudian nampak berpikir. Lalu ia pun berkata, aku tidak pernah berpikir kalau aku akan merasa senang kalau Sahin tidak mati. Dervis pun tersenyum. Sepertinya ia akan melakukan sesuatu melalui Sain Giray untuk menemukan Faryee. Kembali kepada Raja. Raja kini sudah memegang pedang itu dan menghunuskannya. Murad pun berkata, almarhum dari Sultan Sulaiman Han berada di depan Jigatvar. Ia keluar dari tendanya. Dia sudah tua dan kelelahan. Namun ia seperti gunung yang megah dan berdiri di hadapan kami. Ne söyledi? Raja pun bertanya, lalu apa yang ia katakan? Beritahukan padaku. Aslanlarım. Murad pun mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh Sultan Sulaiman dulu. Singaku, prajurit pemberaniku. Ia kemudian berbaris menuju orang-orang kafir. Hari ini adalah hari kita. Tuhan akan bersama kita. Angin ada di pihak kita. Kejayaan dan surga ada bagi kita. Aku percaya sebelum matahari terbit, Jigatvar akan jatuh. Jangan mengecewakanku, singaku. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Sultan Sulaiman. Benim yüzümü kara çıkarmayın. İşte. Pada hari itu, rajaku, aku mengayunkan pedangku. Aku adalah salah satu subjek yang sangat beruntung yang bisa melihatnya. Dan sebelum pagi hari, Jigatvar pun kalah pada waktu itu. Jigatvar düştü. Mekanı cennet olsun. Raja lalu berkata, semoga jiwanya tenang. Gel. Julfikar masuk dan melaporkan kalau Komandan Timur, Jigalaja Desinan Pasa telah tiba. Karena ada hal yang penting yang akan ia sampaikan. Raja pun lalu menyuruhnya untuk masuk. Hünkârım. Sinan Pasa pun masuk ke dalam. Raja lalu bertanya, ada apa Sinan? Sinan pun menjawab, Nasu Pasa kalah dengan Jelali Tafli Pasa dan telah mundur ke Kutahya. Dan bukan itu saja, dia telah memenggal kepala penguasa Anatolia, yaitu Ali Pasa. Kellesini vurdurmuş. Handan Sultan melihat ruangan miliknya yang telah kosong. Handan pun berkata, aku telah menghabiskan hari-hariku di ruangan ini, Haji A. Sebenarnya kehidupan yang penuh duka. Aku kira duka ini akan berakhir ketika aku menjadi Valide. Tapi ternyata duka itu belum berakhir. Haji pun menjawab, ini akan terjadi, Sultana. Kamu akan kembali.
Saat Faria Sultan telah ditemukan, Handan pun berkata, "Aku akan mencabut pendengaran bajingan itu dengan tanganku sendiri. Bagaimana bisa dia mengkhianati darahnya sendiri? Beraninya dirinya." Haji pun menjawab, "Kita harus bersabar Sultan aku. Qasem itu pintar. Dia telah memikirkan segala kemungkinannya. Dia terus mengatakan kalau dia akan menghancurkan Safiye Sultan dan tidak ada yang lain." Başka bir şey demiyor. Yusuf Paşa'ya söyle derhal gelsin. Kembali kepada raja. Raja pun berkata pada Zulfikar agar memanggil Nasuh ke ibu kota. Dia akan membayar ketidakmampuan dan kesombongan dengan kepalanya. Emredersiniz. Zülfikar. Raja juga berkata mengenai Qasem. Ini sudah 2 kali dia masuk tanpa izin. Zulfikar pun menjawab, "Maafkan aku raja, aku tidak bisa menghentikannya." Raja pun menjawab, "Kamu harus bisa melakukannya Zulfikar. Baik Qasem maupun yang lainnya, tidak ada yang boleh masuk ke ruanganku tanpa izin dariku." Olarak giremez. Ekmek! Di penjara, Rehan, seperti biasa, menyamar sebagai pembawa kue. Melihat Sahin yang tidak sadar, Rehan pun berpura-pura mengatakan pada penjaga kalau Sahin telah meninggal. Bu adam ölmüş. Penjaga itu pun akhirnya membuka pintu dari sel itu. Lalu kemudian Sahin pun menyerang penjaga itu dan dia bisa keluar dari dalam selnya. Şahin Giray. Namun rupanya di sana sudah ada Dervish Pasar dan juga para penjaga. Sahin pun akhirnya terpojok. Dervish pun berkata, "Sahin, kamu tidak pernah menyerah." Sahin pun menjawab, "Menantu Safiye Sultan yang mulia, bagaimana dengan istrimu Faria Sultan? Aku mendengar dia melarikan diri saat hari pertama pernikahanmu." Dervish pun menjawab, "Kamu selamat tadi malam, tapi hari ini kamu tidak akan selamat. Aku akan mencekikmu dengan tanganku sendiri, dan semua orang akan berpikir kalau kamu mati karena berusaha melarikan diri, atau kamu bisa memberitahukan padaku di mana Faria Sultan dan juga adikmu, maka aku akan membebaskanmu." Hanzadem. Rehan. Singkatnya, Rehan telah sampai di kapal sendirian. Mehmet yang melihat Rehan sendirian pun bertanya apa yang terjadi. Rehan pun menjawab, "Kakakmu Sahin telah terluka ketika berusaha melarikan diri. Dia membutuhkan bantuanmu." Hayır Mehmet. Mendengar kalau Mehmet akan pergi membantu kakaknya, Faria pun melarang Mehmet untuk pergi. Faria berkata, mereka harus segera berlayar. Mehmet pun menyuruh Rehan untuk menunggu di luar. Sen beni yukarıda bekle.